Selamat pagi semua. Baik, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, mari kita berdoa melalui Allah dan kita masing-masing. Saya ingin membawakan doa dalam ulama sambil kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan yang melindungi kami pada Tuhan. Tuhan, pertolongan Tuhan, kami ingin memulai kegiatan belajar mengajar kami Tuhan. Dan yang Tuhan yang melindungi kami, berikanlah kami kita kebijaksanaan Tuhan agar dapat memahami setiap penjelasan dari guru kami Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan guru-guru kami Tuhan. Kerana berikan beliau kesabaran dan ketabahan agar dapat mengajari kami dengan baik Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah dengan segala aktivitas mereka dan melindungi dan memberkati mereka Tuhan. Di atas segala permintaan kami Tuhan, dalam manusia yang tidak luput dari dosa dan yang kami yang menghapuskannya. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu absen dulu, ya. Ada yang tidak hadir saat ini? Tidak, Bu. Berarti ini semua ya. Terima kasih untuk anak didik kami. Nah, jadi untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya Ibu kasih berupa untuk pengulangan yaitu materi minggu yang lewat, yaitu tentang apa? Sistem ekonomi. Sistem ekonomi berapa? 1. Sistem ekonomi tradisional. Yang kedua? Sistem ekonomi komando. Yang ketiga? Sistem ekonomi liberal. Oke, yang keempat? Sistem ekonomi campuran. Oke, nah, jadi dalam sistem ekonomi kita mempelajari yaitu ciri-cirinya. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, ada nggak siswa kami yang mengetahui tentang ciri-ciri sistem ekonomi di antara 4 sistem ekonomi? Oke, Yohana? Yang saya ketahui itu ada 4, tapi yang ingin saya perjelaskan itu ada satu, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu kita tahu kan Bu bahwa tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Ya, tetapi ada masyarakat yang menganut sistem ekonomi tradisional tersebut, yaitu masyarakat tradisional. Nah, dari situ kita dapat ciri-cirinya Bu. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional itu dianut oleh masyarakat tradisional. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang dilakukan di sistem ekonomi tradisional itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tradisional itu juga Bu, yang berasal dari alam masyarakat tradisional tersebut. Nah, kemudian kan Bu, orang itu menggunakan sistem barter dalam kegiatan ekonominya. Sistem barter itu yaitu menukar barang dengan barang Bu. Oke, berarti sudah paham tentang ciri-ciri yaitu sistem ekonomi tradisional. Nah, ada lagi siswa kami yang mau menjelaskan tentang ciri-ciri ekonomi, ya, yang lainnya. Oke, Debbie. Ya, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi komando atau bisa juga disebut dengan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi komando ini Bu adalah sistem ekonomi yang dimana pemerintah memegang peran yang dominan dalam mengatur sistem perekonomian di suatu negara. Dari hal tersebut kita baca ciri-cirinya. Yang pertama, hak milik perseorangan itu tidak diakui serta rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan. Oke, nah, jadi dari pembelajaran kita minggu yang lewat, nah ada hubungannya terhadap ya pelaku kegiatan ekonomi pada saat ini yang mau kita pelajari, yaitu peran. Nah, tadi di sana kalau peran ada di sana yang berupa kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, jadi ada kaitannya. Ya, materi yang minggu yang lewat dengan materi yang sekarang. Nah, kita mempelajari yaitu perannya. Apa sebagai peran dia sebagai konsumsi? Nah, ya siswa kami udah tahu konsumsi itu kan udah tahu apa artinya, udah kan? Nah, berarti adalah si pemakai. Nah, jadi si pemakai ini berarti harus ya bekerja sama dengan siapa? Yaitu si produksi, ya kan? Si produksi itu apa? Memberikan barang dan jasa, menghasilkan. Oke? Nah, jadi dalam materi saat ini bahwa peranan kegiatan ekonomi
perlu kita diskusikan, ya, yaitu beberapa peran-peran kegiatan ekonomi tadi. Tetapi di sini kita bentuk dalam kelompok, yaitu ada 6 kelompok kemarin ya, Ibu bagikan. Oke, silakan bagi kelompoknya, kita akan diskusi. Oke, Ibu yang membagikan NKPD ya. Oke, NKPD yang saya Ibu bagikan. Ya, ini yang akan didiskusikan. Silakan ya kelompoknya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6. Oke. Oke. Nah, di dalam NKPD di sana sudah ada beberapa penugasan, ya, yang dimana yang harus didiskusikan oleh per kelompok, yaitu. Nah, jadi materi yang kita diskusikan adalah berupa video yang Ibu tayangkan di dalam, yaitu materi untuk diskusi, ya. Nah, jadi pertama sekali siswa terlebih dahulu mengamati video. Nah, setelah mengamati, berikanlah tanggapan, analisislah dia. Apa saja yang menjadi peran pelaku kegiatan ekonomi. Oke, silakan. Dan sambil didiskusikan, yaitu tentang NKPD. Ya, apa saja yang ditanyakan atau yang dianalisis di dalam NKPD. Jadi sebagai bahannya ada di video, silakan diamati. Menurut status ekonominya, rumah tangga atau keluarga dibagi menjadi 3 kelompok. A. Keluarga prasejahtera, keluarga yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. B. Keluarga sejahtera, keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya. C. Keluarga kaya, keluarga yang hanya bisa mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya saja, tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan tersiernya. Badan usaha dan perusahaan. Badan usaha dan perusahaan sama-sama memiliki aspek, fungsi, dan tujuannya. Badan usaha merupakan organisasi yang bertujuan untuk mencari laba atau untung. Sedangkan perusahaan adalah tempat produksi atau pengelolaan semua faktor produksi yang ada. Perusahaan inilah yang biasanya digunakan oleh badan usaha untuk mencari laba atau keuntungan. Badan usaha memiliki beberapa bentuk seperti CV, firma, PT, yuridis, hukum dalam bentuk perorangan. Sedangkan perusahaan bisa berupa pabrik, bengkel, toko, ataupun berbagai jenis unit produksi. Keberadaan keduanya sebagai pelaku ekonomi juga ikut mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan dan penawaran barang dan jasa. Bisa diambil contoh ketika masuk musim liburan nasional. Biasanya tiket transportasi akan mencapai harga tertingginya dibandingkan hari-hari biasanya. Pemerintah. Seluruh kegiatan ekonomi yang berjalan dalam sebuah negara harus melalui pengawasan pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur jalannya kegiatan ekonomi. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga turut andil dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang juga jasa. Sedangkan sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan. A. Pemerintah punya kewenangan untuk mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. B. Pemerintah berperan memberikan subsidi pada masyarakat prasejahtera atau membuat fasilitas yang bisa menunjang kegiatan ekonomi. C. Pemerintah berperan mengatur suku bunga bank dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pemerintah juga berperan mengatur sumber pendapatan berupa pajak dan retribusi. Masyarakat. Masyarakat yang selalu berusaha memenuhi berbagai kebutuhannya dengan melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, tentunya mempengaruhi
makroekonomi dan peranan. Nah, oke. Nah, dari video tersebut ya, yang sudah diamati oleh per kelompok. Nah, siswa kami boleh ya menyelesaikan dari LKPD. Nah, setelah itu ya satu kelompok atau dua kelompok ya bisa menyajikan hasil diskusinya. Oke? Nah, jadi untuk ya kami serahkan untuk kelompok yang mana bisa untuk menyajikan hasil diskusi. Kelompok siapa? Oke, kelompok satu, silakan. Oke. Di sini saya akan menggambarkan dan menjelaskan tentang diagram interaksi antara dua kegiatan ekonomi. Silakan diperhatikan. Diagram interaksi antara dua ekonomi ini diperankan oleh rumah tangga konsumsi dan juga rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi ini berperan untuk penyedia faktor produksi. Di mana faktor produksi ini akan digunakan oleh rumah tangga produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Balas dari faktor produksi yang diberikan rumah tangga produksi dapat berupa uang, gaji, maupun sewa yang diberikan kepada rumah tangga konsumsi. Nah, uang, gaji, dan sewa yang diberikan rumah tangga produksi kepada rumah tangga konsumsi akan digunakan rumah tangga konsumsi untuk membayar barang dan jasa yang dibeli dari rumah tangga produksi. Sekian dari diagram yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kelompok. Oke, dari kelompok satu sudah menjelaskan tentang diagram. Itu tadi NKPD-nya kan? Yaitu menggambarkan diagram pelaku kegiatan ekonomi. Nah, jadi kelompok satu sudah yang menyajikan. Nah, jadi untuk kelompok satu ada enggak? Ya, dari materi mereka. Ada kelompok lain untuk menanyakan terhadap kelompok satu? Oke, silakan. Saya observasi dari kelompok 6 yang bertanya pada kelompok 1. Setelah kami mengamati hasil diskusi tersebut, kami ingin menanyakan yang ada di skema diagram tersebut. Pertanyaannya adalah apa saja peran kegiatan ekonomi produksi? Saya akan menjawab pertanyaan yang ditunjukkan oleh saudara lakukan. Nah, jadi peranan rumah tangga produksi dalam kegiatan ekonomi itu kami buat contohnya itu ada dua, yaitu yang pertama menghasilkan barang dan jasa, lalu yang kedua memberikan barang dan jasa berupa gaji atau upah kepada rumah tangga konsumsi, atau kita juga bisa menyebut rumah tangga produksi lah yang menyediakan lapangan pekerjaan. Apakah jawaban saya sudah dapat diterima? Oke, ada lagi dari kelompok lain untuk ya bertanya? Perkenalkan, nama saya Edisi Manis.
ingin bertanya, dari skema yang sudah dijelaskan kelompok 1, apa saja peranan konsumen dalam kegiatan ekonomi? Baiklah, kami akan berterima kepada saudari Ibu Muslimani. Apa saja peranan rumah tangga produksi? Ada dua peranannya dari skema tersebut. Yang pertama kita lihat sebagai penyedia faktor produksi, dan yang kedua sebagai konsumen yang akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Apakah jawaban Anda diterima? Oke, nah, jadi dari hasil diskusinya berarti ya setiap kelompok sudah mengetahui tentang peranan, ya, baik dari konsumsi maupun produksi apa yang dihasilkan, kan itu dari apa yang dihasilkan oleh konsumsi dan apa yang dihasilkan oleh produksi. Nah, jadi dikatakan pun mereka ini adalah pelaku, tetap kita menikmati, ya, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi dari kelompok 1 sudah bagus untuk banyak materinya. Ada lagi kelompok lagi? Kelompok lain yang maju? Oke, kami persilakan. Itu kelompok 5. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak dosen serta Ibu Sumo, dan yang saya hormati Ibu LS selaku guru ekonomi ini, serta teman-teman yang saya sayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Viola Barasa, utusan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang diagram interaksi antar dua kegiatan ekonomi. Pertama-tama, kita berangkat dari rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi akan memberikan faktor produksi kepada rumah tangga produksi. Kemudian, rumah tangga produksi sendiri akan memberikan barang ataupun jasa terhadap rumah tangga konsumsi. Nah, rumah tangga produksi akan membalas jasa berupa uang, gaji atau sewa terhadap rumah tangga konsumsi sendiri. Dan rumah tangga konsumsi akan membayarkan barang dan jasa yang dibeli dari rumah tangga produksi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Oke. Hasil kelompok dari ya penyajian kelompok 5. Untuk kelompok berikutnya ada yang mau bertanya tentang penyajian dari kelompok 5? Ada yang mau bertanya? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Desna Purba. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sih yang diberikan dari rumah tangga produksi kepada rumah tangga konsumsi terhadap jasa yang diberikan rumah tangga konsumen kepada rumah tangga produksi. Terima kasih. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Grace dari kelompok 3. Apa balas jasa yang diberikan rumah tangga produksi kepada rumah tangga konsumsi? Nah, balas jasanya itu dapat berupa gaji, upah maupun sewa. Apakah jawaban saya dapat diterima? Ya, saya sudah dapat menerima. Terima kasih. Oke, ada lagi kelompok lain? Oke. Kami persilahkan Silakan. kepada Adi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Adi dari kelompok 4. Saya ingin bertanya terkait skema yang sudah dijelaskan. Coba Anda jelaskan apa saja kegiatan rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apa saja peran rumah tangga konsumsi terhadap rumah tangga produksi. Jadi, rumah tangga produksi konsumsi itu dia yang memberikan faktor produksi kepada rumah tangga produksi. Nah, kemudian si rumah tangga produksi ini yang memproduksi barang dan jasa. Nah, kemudian si rumah tangga konsumsi ini dia juga membayar barang dan jasa yang telah diberikan dari rumah tangga produksi atas barang dan jasa yang telah diberikan rumah tangga produksi kepada rumah tangga konsumsi. Apakah jawaban kami dapat diterima? Terima kasih. Oke, kelompok 5. Oke. Dan, nah, jadi dari kesimpulannya, oke, dari hasil diskusi yang sudah kita diskusikan, nah, jadi setiap kelompok sudah dapat untuk ya menganalisisnya dan sudah bisa ya mengetahui yaitu peranan pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Nah, jadi dengan kesimpulan bahwa Ibu akan menayangkan berupa PowerPoint-nya, yaitu ya
dari faktor-faktor produksi tersebut, rumah tangga konsumsi akan mendapatkan balas jasa berupa uang, balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumsi atas tanah dan gedung yang dipunyai, dapat berupa uang dan sewa. Nah, jadi dari penjelasan atau diskusi yang kita diskusikan tadi memang sudah betul, yaitu ya dari diagram apa saja kegiatan atau peran ya pelaku kegiatan ekonomi. Nah, jadi dia ada yang memberikan, berarti rumah tangga produksi akan memberikan uang dan gaji atau sewa kepada rumah tangga konsumsi. Nah, jadi peranan dari rumah tangga konsumsi penyedia faktor produksi terhadap siapa? Yaitu rumah tangga produksi. Supaya apa? Yaitu supaya bisa dipenuhi kebutuhan oleh rumah tangga konsumsi. Nah, jadi untuk ya penjelasan materi pada saat ini ya dalam PPT yang Ibu ini kan, yaitu sama dengan yang Anda sudah diskusikan. Oke? Nah, tadi untuk materi hari ini, oke, ini adalah berupa apa? Motivasi atau semangat bagi kita. Apa sih peranan kita sebagai ya konsumsi di dalam rumah tangga atau negara atau masyarakat atau luar negeri? Tetap kita konsumsi sebagai apa? Yaitu memenuhi kebutuhan dan siap untuk melakukan kegiatan terhadap ekonomi. Jadi kita harus proaktif. Karena apa? Karena peranan kita itu sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Tanpa ada produksi, maka kegiatan ekonomi itu tidak akan bisa jalan. Distribusi tidak bisa, tidak ada, maka ya barang dan jasa itu tidak bisa disalurkan terhadap siapa? Yaitu ya konsumen. Oke. Nah, dari pelajaran hari ini bahwa kita dapat mengambil sebuah kesimpulan dalam peranan kegiatan ekonomi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan kita, terkhususnya apa? Dalam kebutuhan kita sendiri, ya kan? Nah, jadi tanpa ada itu tadi sia-sia dikatakanlah ini bahwa ekonomi ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Oke? Nah, jadi dari materi yang Ibu jelaskan tadi, ya. Nah, apa yang sudah bisa Anda atau siswa kami yang sudah Anda dapatkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan? Kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan itu berarti dalam apanya bahwa kamu sudah tahu ya bahwa kamu itu siapa di dalam ekonomi itu. Siapa yang sudah bisa ya menyimpulkan dari materi kita hari ini, yaitu peran pelaku kegiatan ekonomi. Oke? Ada? Oke, Yohana? Jadi kan Bu, kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran hari ini tentang peran kegiatan ekonomi itu bahwa sebenarnya rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi itu saling berkaitan. Di mana rumah tangga konsumsi itu yang menghasilkan faktor produksi, kemudian faktor produksi itu diberikan pada si rumah tangga produksi, yang kemudian rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa. Dan di mana itu dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita sehari-hari, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Yang lain? Ada lagi yang lain siswa kami yang sudah ya mengetahui peranan kita itu sebagai konsumsi itu apa? Ya, kita katakan dulu kita konsumsi, ya memakai habis. Nah, apa sebagai apa peranannya? Oke. Nah, jadi untuk materi hari ini adalah untuk kita mengambil ya positif dari peranan kegiatan ekonomi ini terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ya, menjadilah konsumen yang apa? Yang pemakai yang sangat apa? Dikatakan, yaitu irit. Ya, jangan pemakaiannya konsumen itu adalah konsumerisme. Ya, habis. Nah, jadi untuk materi hari ini bahwa siswa harus bisa menahan diri sebagai seorang konsumen dan memberikan beberapa ya kelebihan terhadap rumah tangga produksi supaya bisa memproduksi itu terhadap masyarakat, baik terhadap masyarakat luar negeri
baik pemerintah. Oke? Nah, sekian materi kita hari ini, dan itu ya boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, baik kehidupan sehari-hari kita. Oke? Sekian untuk ya materi kita hari ini, yaitu peran pelaku kegiatan ekonomi. Untuk yang kegiatan atau penugasan yang Ibu berikan untuk minggu depan, yaitu adalah materi tentang peran pelaku kegiatan, yaitu pelakunya adalah pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, ini adalah penugasan membuat PPT, ya, dan kamu akan kumpulkan ya minggu depan dengan Ibu, dan kita akan diskusikan kembali berupa PowerPoint. Oke, sekian. Ya, terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu.